Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Di videoku kali ini masih membahas epicea, yaitu bagaimana cara menanam epicea agar tidak layu ya teman-teman. Di sini saya mau share bagaimana cara menanamnya, soalnya masih banyak pemula yang menanam katanya layu dan tiba-tiba mati, atau mungkin karena busuk-busuk batang gitu ya. Perlu diketahui, epicea bisa diperbanyak melalui sulurnya, bisa setek batang atau bisa melalui setek daun. Jadi daunnya dipotong kemudian ditanam itu juga bisa, atau bisa melalui biji yang berasal dari bunga yang sudah kering, itu ada bijinya kecil-kecil, itu juga bisa kita tanam. Tapi paling mudah itu menggunakan setek batang ya, dari sulurnya baru kita tanam, itu yang paling mudah menurut saya. Saya akan langsung mempraktekkan bagaimana cara saya untuk menanam epicea ya teman-teman. Biasanya saya mengambil epicea yang sudah panjang, misalkan kayak gini ya. Ini kan sudah ada yang menjuntai. Nah, itu akan kita perbanyak. Kita bisa langsung memotong dari sulurnya kayak gini teman-teman. Nah, ini bisa langsung kita tanam. Tapi biasanya kalau ini belum berakar, biasanya nanti kita tanam pasti layu ya, pasti layu, tapi tidak masalah, nanti juga bisa hidup. Meskipun sulurnya ini kecil banget ya teman-teman, masih kuncup gitu ya, itu juga bisa ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan nanti memperbanyak, bisa dengan cara seperti itu. Kayak gini contohnya yang masih kuncup, masih balita banget kayak gini, ini juga bisa ditanam ya. Tapi teman-teman kalau takut mencoba, jangan dicoba, atau mungkin mencoba dengan yang biasa-biasa dulu. Yang pastikan ini ya teman-teman, untuk tempatnya, potnya itu ada lubangnya kayak gini. Kalau yang tidak ada lubangnya, alangkah baiknya dilubangi dulu atau tidak usah dipakai. Soalnya kalau nantinya menggenang seperti ini, biasanya susah berkembang, susah berakar, bahkan bisa mengakibatkan busuk batang. Kalau sekiranya lubangnya sudah bisa mengeluarkan air seperti ini, baru kita kasih media ya teman-teman. Untuk media tanam seperti biasa, campuran tanah, sekam, dan pupuk kandang, atau mungkin teman-teman beli media jadi juga tidak masalah. Ini teman-teman ya, ini media saya sudah basah, jadi nanti tidak perlu disiram lagi. Kalau menanam epicea baru awal itu sering disiram, itu malah tidak bisa hidup ya teman-teman. Kalau sudah potongan yang baru saya potong tadi mau saya tancepin di sini teman-teman. Tapi biasanya cara ini layu ya teman-teman, hari kedepannya biasanya sampai 4-5 hari biasanya layu, soalnya memang belum berakar ya. Tapi tidak masalah, nanti juga bisa hidup. Tapi teman-teman kalau mungkin takut, bisa melalui dengan cara yang lain. Nah, dengan cara yang ini dipastikan berhasil ya teman-teman. Ini saya mencari tanaman yang ada sulurnya tadi ya, sudah menjuntai tadi ya teman-teman. Jadi yang menjuntai itu kita letakkan di media, kita tanam, tapi posisinya belum kita potong ya, belum kita potong dari indukannya sampai dia mengeluarkan akar. Kalau sudah berakar baru kita potong. Nah, itu nanti tanaman epicea tidak akan layu. Jadi mulai nanam seperti itu nanti aman ya, tidak layu. Seperti ini contohnya, ini tanaman epicea yang saya bengkok-bengkokkan kemarin, kan sudah ada yang berakar. Nah, ini sudah ada yang berakar. Kita akan potong dari tangkainya yang menjalar itu ya teman-teman. Kita potong, baru kita pindah ke media tanam yang lain, media tanam yang maksud saya di pot yang lain. Dan ini pasti hidup dan tidak akan layu ya. Ini sudah hidup, sudah ada bonusnya, anakannya kecil-kecil. Jadi dipastikan dengan cara ini pasti berhasil ya, menurut saya pasti berhasil. Pemula pasti juga bisa. Kalau kalian nanamnya beli dari online kemudian layu ya teman-teman, layu kemudian ditanam itu tetap layu, tapi tidak masalah ya. Kalau bisa nanti misalkan kok belinya sudah rimbun tapi dia ditanam layu, alangkah baiknya dipotong-potong saja. Jadi misalkan yang satunya mati, yang satunya ada istilahnya apa ya teman-teman, ada gajul gitu ya, ada apa ya namanya, gajul, dia nanti pasti akan hidup gitu ya, ada gantinya itu loh maksud saya, bingung saya mau ngatain. Nah, ini tadi yang sudah saya tanam ya teman-teman. Untuk medianya masih basah, jadi jangan disiram dulu selama tanah masih basah, dan siramnya ketika tanamannya sudah agak, bukan tanamannya ya, tapi tanahnya sudah agak kering gitu baru kita siram. Jadi kalau misalkan besoknya kok masih basah, tidak perlu kita siram lagi.
Jadi biar nantinya tidak busuk batang, tidak mudah lonyot dan cepat berakar, malah seperti itu ya caranya. Sangat mudah sekali, semuanya pasti bisa. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.